Pemirsa, para lurah dan camat yang dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta untuk segera membuat program layanan terpadu. Program ini akan menjadi tugas awal bagi lurah dan camat yang baru dilantik. Lurah dan camat DKI Jakarta yang baru dilantik diminta untuk segera membuat program layanan terpadu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas baru yang mereka emban. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, layanan terpadu ini akan memudahkan masyarakat mengurus segala keperluan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Servis, mereka akan mulai benahin sistem pelayanan terpadu satu pintu, itu yang mesti disiapin. Jadi nanti orang datang ke kantor lurah itu, apapun mereka bisa terima, dia urusin. Selain itu, para lurah dan camat ini nantinya akan dievaluasi melalui survei yang dilakukan pihak independen. Pengawasan ini dilakukan agar kinerja lurah dan camat mampu bekerja secara maksimal serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebelumnya, sebanyak 415 lurah dan camat dilantik dari hasil lelang jabatan di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Joko Widodo Kamis 20 Juni di Balai Kota. Lurah dan camat ini terdiri dari 78 orang eselon 3 dan 337 orang eselon 4. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan camat dan lurah yang tidak lolos dalam seleksi dan lelang jabatan tidak akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Nantinya, Pemprov akan mencarikan posisi yang sesuai dengan kemampuan para peserta yang tidak lolos. Dari Jakarta, Valentines Mamora, Arif Rahman, Metro TV. Ya, berakhirnya proses lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk lurah dan camat menandai dimulainya usaha reformasi birokrasi tentunya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan ini sekaligus menciptakan mudah-mudahan ada pelayanan publik untuk masyarakat di tingkat kelurahan, kemudian kecamatan yang lebih baik lagi, yang lebih disiplin lagi dari para aparatnya. Bahkan lelang jabatan lurah camat ini juga akan menjadi proyek percontohan pelayanan publik di wilayah lain untuk memangkas birokrasi yang sampai saat ini masih kerap membelenggu masyarakat ketika datang ke kantor-kantor kelurahan dan kemudian kecamatan dimanapun. Lantas seperti apa proses lelang jabatan lurah dan camat provinsi di Jakarta ini, dan pasca dilantik, akankah kinerja lurah camat ini ke depannya akan lebih baik? Metro Pagi akan mengupasnya dalam dialog pagi hari ini dengan tema reformasi lelang jabatan. Dengan narasumber ada Ami S. Rahayu, pakar ilmu administrasi FISIP Universitas Indonesia, dan juga salah satu camat Senen, Jakarta Pusat yang berlatar belakang seorang dokter gigi, ada Ibu Lola Lovita yang juga meraih predikat skor tertinggi dalam seleksi lelang jabatan kemarin. Selamat pagi, Bu Lola. Pagi. Ibu Camat. Pagi. Selamat sudah lolos dan kemarin sudah dilantik hari Kamis ya. Ya, Bu Ami, selamat pagi. Terima kasih sudah ada di studio kami. Saya ingin ke Bu Ami dulu. Bu Ami, apa yang spesial dari konsep lelang jabatan Jokowi Ahok ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi sebetulnya konsep lelang jabatan itu hanya istilahnya saja yang baru. Sebetulnya lelang jabatan itu sudah dilakukan oleh berbagai instansi di luar negeri maupun di dalam negeri. Sebenarnya peraturan juga sebetulnya sudah ada tentang itu. Sudah ada aturannya. Hanya istilahnya kan promosi jabatan struktural. Nah, ini tidak tahu istilah lelang jabatan apakah murni dari Pak Jokowi atau dari media. Nah, ini tapi sedikit ingin saya luruskan bahwa sebetulnya istilah lelang jabatan kurang tepat ya, karena seolah-olah konotasi orang sangat negatif. Dengan lelang itu seolah-olah menimbulkan, awalnya sempat ada kontroversial betul, juga. Betul. Jadi itu yang harus diluruskan. Tapi artinya dalam konsep yang dijalankan sekarang dengan ada 44 camat yang baru, kemudian ada 267 lurah di seprovinsi DKI Jakarta dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Artinya memang inikah tanda-tanda ada upaya reformasi birokrasi yang mudah-mudahan diharapkan nanti ekspektasinya akan menjadi lebih baik lagi untuk melayani publik? Iya, pasti. Karena memang sementara ini kan sorotan publik terhadap pelayanan publik kita kan memang masih sangat rendah ya, dinilai sangat rendah kinerjanya. Sehingga memang mau tidak mau, terutama jabatan lurah dan camat itu adalah jabatan frontline services. Sehingga memang harus bagus ya melayani masyarakat. Nah, menurut saya ini gebrakan yang bagus gitu untuk dimulai dari yang istilahnya merit system ya. Jadi segala sesuatu berdasarkan kompetensi dan kemampuan bidang masing-masing pejabat struktural itu. Memangnya dulu di pos-pos camat dan lurah tidak sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing?
masing-masing? Sebenarnya secara peraturan sudah terakomodir di dalam beberapa peraturan, contohnya di PP 100 dan Jo PP 13 tahun 2002 dan juga dilanjutkan di Undang-Undang 29 2007. Itu sebenarnya semua sudah diatur bahwa jabatan struktural itu memang dilakukan secara normatif dalam peraturan itu. Tetapi pelaksananya, implementasinya memang sejauh ini belum mengarah kepada merit system. Tentu banyak variabel yang mempengaruhi merit system itu. Jadi peraturan ini memang nanti ke depan akan banyak perubahan gitu. Contohnya dengan RUU ASN nanti aparat sipil negara itu tentu akan mengakomodir perubahan-perubahan tersebut ke arah yang lebih implementatif. Oke, Bu Lola, apa kalau tadi diinstruksikan oleh Pak Gubernur, Pak Jokowi adalah langsung membuat konsep atau program layanan terpadu. Kemudian dan lain-lainnya, Ibu juga menjadi dengan predikat lolos yang terbaik dan sempat ada interview dengan Pak Jokowi. Apa kira-kira perbincangan yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ya, kemarin itu saya menyampaikan bahwa apabila saya terpilih, saya untuk mau meningkatkan pertama itu kedisiplinan pegawai. Itu yang harus saya lakukan. Setelah itu mungkin saya mempunyai dua program, itu program jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya itu yaitu seperti tadi dengan kedisiplin pegawai itu saya akan menggunakan absensi retina mata. Itu tidak akan bisa dibohongkan, yang akan saya online kan di kecamatan. Jadi absensi itu akan saya letakkan juga di kelurahan sehingga bisa kita pantau dari kecamatan apakah staf kita yang di kelurahan sudah hadir tepat waktu. Di situ kita bisa melihat. Kemudian keduanya mungkin untuk pelayanannya itu saya ingin meng-ISO-kan supaya ada standarnya. Jadi untuk perizinan berapa hari masyarakat bisa menerima perizinan itu selesai. Jadi supaya masyarakat tidak bolak-balik mesti ke kantor kita menanyakan apakah sudah selesai. Jadi supaya terukur. Dan memang selama ini di Kecamatan Senen tempat Ibu sekarang bertugas masih banyak keluhan-keluhan seperti itu. Katanya sih pokoknya secara umumnya seperti itu ya, pelayanannya masih kurang baik. Mungkin untuk itu saya akan mencoba memperbaiki pelayanan publiknya itu, pelayanan ke masyarakat. Baik, Bu Lola ini pemirsa adalah seorang camat di Senen, Jakarta Pusat yang memiliki background seorang dokter gigi dan terakhir menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Di Petamburan, Grogol. Secara hierarki mungkin belum pernah menempati pos administrasi seperti di pemerintahan atau kelurahan dan lain-lainnya. Tapi bagaimana nanti konsep selanjutnya dari seorang camat dengan predikat terbaik hasil lelang jabatan Jokowi di pemerintahan Jokowi Ahok DKI Jakarta. Saat lagi kami akan kembali di Dialog Metro Pagi.